Tahukah kamu, obat dulunya pengusir roh jahat? Dengan segala pengetahuan modern saat ini, kita tahu bahwa penyakit bisa disebabkan oleh berbagai hal. Tapi manusia prasejarah dulu selalu beranggapan penyebabnya roh jahat dan sihir. Istilah farmasi sendiri berasal dari kata Yunani kuno yang dikemukakan oleh Plato, pharmakon, yang berarti guna-guna atau roh jahat. Baru pada abad ketiga sebelum Masehi, Hippocrates membuat makna baru, yakni obat yang digunakan hanya untuk kebaikan. Bangsa Sumeria di Mesopotamia memiliki sejarah pengobatan tertua dengan bahan-bahan alam sekitar 3000 tahun yang lalu. Kala itu manusia sebenarnya hanya mengira-ngira efek dari tanaman terhadap penyakit. Formula obat baru benar-benar dibuat oleh bangsa Mesir kuno 1300 tahun yang lalu. Umumnya saat itu obat berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti akasia, biji jarak, dan anisi. Ada juga mineral hewan. Abad pertama Masehi, Dioscorides, ahli botani Yunani, mulai mengenalkan tumbuhan sebagai bagian dari obat yang efektif dan bukan asal campur. Lalu dikembangkan lagi oleh Galen, ahli farmasi Yunani, hingga dikenal istilah ilmu farmasi galenik. Mulai dikenal juga pemakaian Simplicia, yakni bagian tumbuhan yang dikeringkan sebagai obat. Sekitar tahun 1037, Ibnu Sina dalam buku termasyhurnya Canon Medicine memformulakan 760 jenis obat yang masih dipakai hingga kini. Sementara zat kimia untuk obat mulai dikenalkan oleh Paracelsus, ahli kimia Swiss, pada abad ke-16. Disempurnakan pada abad ke-18 Masehi oleh Carl Wilhelm Scheele, ahli farmasi Swedia, yang menemukan banyak zat penting seperti asam sitrat, asam tatrat, dan asam arsenat. Obat jadi semakin beragam, bukan hanya serbuk atau cairan. Pembuatan obat semakin manusiawi dengan pemakaian hewan sebagai percobaan adalah Johann Jakob Bepfer yang pertama kali melakukannya. Percobaan pada hewan merupakan uji praklinik yang sampai sekarang merupakan syarat sebelum obat diuji coba secara klinik pada manusia. Agar obat tidak tergantung pada musim, maka tumbuhan obat diawetkan dengan pengeringan. Penemuan di zaman modern yang dianggap paling revolusioner adalah penemuan penisilin oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Dari sinilah angka kematian akibat infeksi kuman bisa ditekan. Kini setelah ditemukan berbagai penyakit karena virus, industri farmasi lebih memfokuskan pada pembuatan vaksin.